Itu katanya menyatakan begini, dia Muhammad Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta kepadanya. Jadi Allah kalau mengingatkan Nabi itu tidak ini dengan bahasa yang indah, tidak vulgar, tidak kasar, "Hei kamu jangan begitu," bukan. Tapi makna yang terkandung di dalamnya ini berupa cerita. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Datang seorang buta kepadanya, diingatkan oleh Allah. Barangkali orang yang tidak melihat ini ingin belajar ilmu-ilmu keislaman, ingin mensucikan dirinya dari dosa. Justru harusnya Nabi harus menghargai orang yang betul-betul ingin bersungguh-sungguh belajar dalam Islam. Ya seperti sekarang ini. Sekarang ini kita mengundang banyak orang. Di WA semua menyebar undangan kemana-mana bahwa kita akan buka bersama dengan Bunda Raya dan Asmenku. Tapi ternyata yang datangnya tidak berapa banyak. Beginilah adanya. Nah justru yang inilah para bunda, makhluk-makhluk inilah, hamba-hamba Allah inilah yang datang ke sini. Ada kesepuhan kita yang terhormat Bapak Samani, ada juga yang lain-lain. Yang datang ke sini adalah makhluk hamba pilihan Allah. Maka hamba-hamba pilihan Allah ini yang datang ke sini berarti inilah makhluk yang memang Allah muliakan. Dan inilah yang cocok untuk ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Bunda Raya dan Asmenku. Barangkali yang lain belum Allah pantaskan, tapi hamba-hamba Allah inilah yang Allah pantaskan. Seperti para bunda, Asmenku datang ke sini. Ini berarti Allah sudah pantaskan untuk bertemu dengan kami. Sore ini, 22 Ramadan ini, hari ini, Allah sudah pantaskan para bunda untuk datang ke sini. Saya, Abi Hilman, duduk di sini, tausiah di sini. Insya Allah nanti dimasukkan juga dalam YouTube saya, YouTube channel saya, Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan. Itu semuanya yang duduk di sini, saya semua dipantaskan oleh Allah untuk duduk di sini. Jadi kalau umpamanya Bunda ingin pesan betul-betul dengan saya ingin dikumpulkan, Bunda ingin dikumpulkan bersama pendeta berapa misalnya. Nah insya Allah nanti akan saya laksanakan di waktu next time lah insya Allah. Tapi untuk sekarang ini para Bunda, inilah pada Allah. Inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keindahan, barokah, rahmah, maghfirah. Pahala pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala dilipat ganda. Oleh karenanya jemaah sekalian, yang sekarang inilah berarti yang mau muncul. Memang kita kumpul di sini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menggetarkan tiang arsy singgasananya Allah, bahwa di sini Bunda Raya beserta Asmenku telah buka bersama dengan mengawalinya seraya ada seremonial bersama jemaah Mushola Nur Salim dan perumahan NKL Nyukir dan lain. Dicatat oleh Allah, ini adalah suatu poin kebaikan di bulan Ramadan. Catatlah ya Allah dengan pahala berlipat ganda. Dari Minang Rayanya, dari cateringnya, dan segala macam, semua dicatat. Tidak ada yang sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, tidak akan tertukar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersahabat dengan Bunda Raya jauh sejak 2 tahun yang lalu. Saya sering memantau kalau Bunda Raya itu bikin status. Kemarin ini awalan dulu lagi umroh. Masya Allah saya tersentuh sekali. Mudah-mudahan saya dan istri termasuk orang-orang yang didoakan untuk juga dapat berangkat ke sana lagi. Itu yang diperlukan begitu pun. Ya makanya insya Allah di dunia ini kita sama-sama. Saya orangnya tidak pernah mudah melupakan kebaikan orang lain. Maka satu pertemuan yang penuh haru dan membanggakan bagi saya setelah 2 tahun lalu kita berkumpul di perumahan Gria Orang Indah 2, walaupun pada kenyataannya Gria Orang hancur.
ya, karena jalannya masih sangat rusak. Nah sekarang sudah agak berkurang di jalannya, kerusakannya sudah mulai berkurang, walaupun dalam komplek masih, tapi tidak separah yang dulu. Dan waktu itu pembukaan pesantren kilat tunanetra. Nah sekarang ini para tunanetra yang ikut pesantren kilat insya Allah sudah mulai naik kemampuannya, sudah pada bisa baca Al-Quran. Insya Allah beguyurlah sudah bisa baca Al-Quran. Nah jadi saya sebagai seorang pendakwah juga tidak bisa konsen terus di sahabat-sahabat tunanetra. Maka saya belajar untuk mengapakan dakwah di masyarakat. Karena kapan pula kalau saya hanya terus diam di kalangan tunanetra, kapanlah saya bermasyarakat? Walaupun pada kenyataannya bermasyarakat ini susah bagi kalangan tunanetra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya diciptakan manusia kamu itu bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Dan orang-orang yang banyak bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa ini tidak ditentukan kemuliaannya dari sukunya, dari bangsanya, dari kekayaannya, dari kemiskinannya, dari jabatannya, tetapi yang ditentukan kemuliaan insya Allah adalah orang yang paling bertakwa. Diwujudkan orang yang paling bertakwa. Makanya dalam saum Ramadan yang kita tunaikan, ujung-ujungnya untuk memuliakan kita adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu dengan saum ini menjadi orang yang bertakwa. Itu yang paling penting. Tapi ternyata praktek di masyarakat masih banyak yang menganggap kami ini pendakwah tunanetra belum seberapa ilmunya, belum seberapa. Tapi rasanya tidak pantas kalau tunanetra ini ceramah di kalangan orang biasa. Bahkan tunanetra ini tidak pantas kalau menjadi imam, menjadi supir umat, menjadi imam sholat. Rasanya tidak pantas katanya kalau masih ada yang melihat, kalau masih ada yang awas, maka biarlah yang awas menjadi imam. Jadi buat kami para bunda, buat bermasyarakat ini hidupnya sangat sulit. Tapi memang kami harus tempuh. Karena kenapa? Umi Maktum saja setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu Umi Maktum langsung dimuliakan. Umi Maktum radhiyallahu anhu langsung dimuliakan oleh Rasulullah, langsung dimuliakan. Dan salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, apa salah satunya? Adalah ketika Umi Maktum disuruh untuk berdakwah di Madinah. Jadi Umi Maktum itu berdua dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu diutus oleh Nabi untuk berdakwah di Madinah. Berdakwahnya di kalangan apa? Apakah di tunanetra lagi? Tidak. Tapi berdakwahnya di kalangan masyarakat umum. Umi Maktum dicaci, dimaki. Orang-orang istilahnya kok orang buta banyak gaya segala macam. Masih mending misalnya bunda raya menjadikan infak berbagi menjadi gaya hidup. Ya bunda ya. Ini kalau Umi Maktum, masya Allah, udah laku tunanetra nggak bisa melihat orang buta, mau gaya-gayaan, mau dakwah segala macam. Ini nggak pantas kalau mungkin bahasa kita begitu. Tapi Rasulullah SAW ketika disuruh oleh Allah untuk memuliakan Umi Maktum, memfasilitasi Umi Maktum dalam berdakwah, maka Umi Maktum disuruh dakwah ke Madinah, dakwah di kalangan masyarakat luas. Makanya saya merasa saya ini belum mengikuti sunnah Rasul memuliakan Umi Maktum dalam berdakwah. Kalau saya masih dakwah di kalangan tunanetra saja, maka saya harus dakwah di masyarakat. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya ketemu dengan berbagai macam pengurus mushola. Mungkin ada yang dari mushola Asyakur, ada yang dari mushola Nur Salim ini, ada yang dari Masjid Miftahul Jannah, ada yang dari
mungkin dari musola Al-Kautsar, terus saya merembet ketemu dengan orang-orang baik yang fasilitasi dakwah saya. Alhamdulillah, pelan-pelan dakwah saya ini mulai berkembang, mengembangkan saya di masyarakat. Dan inilah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Karena Umi Maktum diperintah untuk seperti ini. Sama Umi Maktum juga diperintah untuk melaksanakan sholat berjamaah walaupun susah payah jatuh bangun, tetap Umi Maktum melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun susah, bayangkan Bu, Umi Maktum Bunda, Masya Allah, ketika menerima kewajiban keutamaan sholat berjamaah di masjid, karena namanya perjalanan, kalau orang buta itu kan nggak ngerti. Kalau mungkin para bunda yang melihat, kalau melihat ada binatang buas itu, misalnya ular, dijauhi. Umi Maktum malah dekatin sama Maktum. Ya namanya nggak tahu. Di situ ada kumpulan binatang buas. Ternyata malah didatangi oleh Umi Maktum. Tapi dengan izin Allah selamat beliau dari gangguan binatang buas. Kenapa? Karena dia akan kuat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Itu urusan sholat saja dilakukan, apalagi ceramah. Apalagi ceramah. Apalagi beliau disuruh untuk berdakwah di Madinah, waktu itu membuka dakwah di Madinah dengan sedemikian kuatnya. Walaupun banyak tantangan, banyak ujian. Jadi para bunda, insya Allah para bunda tidak ada ruginya, tidak ada tidak ada jeleknya ketika para bunda semua sekarang berkumpul bersama kita di sini. Insya Allah semua dicatat sebagai poin kebaikan, dan mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi supaya para bunda yang hobi berbagi makin mensyukuri rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para bunda tidak akan bisa berusaha sekuat-kuatnya begitu ya para bunda ya, apalagi sampai begadang buat kue, begadang mungkin masak nasi, masak lauk pauk dan sebagainya. Tidak mungkin kuat kalau Allah tidak memberikan kekuatan. Mungkin yang normal ya, punya tangan, punya kaki. Mungkin kalau bunda ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang tunadaksa, belum tentu dapat melakukan seperti apa yang tunadaksa lakukan sekarang. Apalagi seperti karyawati bunda ya, tunadaksa. Kalau bunda yang takdirkan sebagai tunadaksa, belum tentu dapat melakukan itu. Sama para bunda kalau ditakdirkan seperti Abi Hilman, seperti Umi Hilman istri dalam keadaan tunanetra, kalau ditakdirkan seperti itu belum tentu kuat dalam mengarungi kehidupan. Belum bisa mungkin bikin kue, belum bisa mungkin bikin rendang dan segala macamnya yang enak-enak. Jadi para bunda sekalian, di sini kita harus bersyukur. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ternyata para bunda semuanya, para ayah yang hadir di sini, Masya Allah, ini semangat berbaginya sangat-sangat kuat, sangat-sangat berkah. Ini sebagai bersyukur. Tadi saya dengar obrolan Bunda Raya bahwa mumpung kita masih ada umur di Ramadan ini, maka kita harus berbuat yang baik. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang akan sampai umur kita ke sana, Ramadan yang akan datang. Walaupun kita mohon kepada Allah semoga umur kita nyampe ke bulan Ramadan yang akan datang, tapi belum tentu bisa menjamin umur kita sampai. Sama juga seperti hidayah taufik Allah, belum tentu hidayah taufik ini ada terus dalam hati kita. Makanya kita mohon terus setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Hidayah juga mahal, sama seperti umur ini mahal. Hidayah itu lebih mahal lagi. Ya, kalau kita mati dalam hidayah itu sangat mahal harganya. Banyak orang yang berumur panjang tapi tidak kekal dalam hidayah, itu ngeri. Nah, bunda, keluarga semuanya, aspekku hobi berbagi, berarti hidayah taufik Allah ini masih terus ada dalam hati. Makanya di balik kesibukan, mudah-mudahan kami mohon kepada Allah, kesibukannya para bunda, semuanya para ayah, Allah curahkan keberkahan. Dan juga yang paling utama, tetap di dalam sibuknya itu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ingat ngaji, tetap ingat bahwa hidup ini akan pulang. Kita itu akan pulang para bunda. Kita gak akan kemana-mana lagi. Kita akan kembali kepada Allah. Rumah kita bukan di sini yang sebetulnya. Kampung kita itu adalah kampung akhirat, kampung yang selama-lamanya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali sekarang ini. Yang mudah-mudahan walaupun begini adanya,
keadaan kami. Insya Allah mudah-mudahan membawa hikmah kepada para bunda semua. Mohon maaf, tapi sekali lagi mohon maaf pada bunda raya khususnya dan para pengusaha semuanya. Aspekku, mohon maaf, mungkin ada miscommunication. Kalau seumpamanya memang Abi ya, paham bahwa bunda ini pengen kumpul dengan para tunanetra, di samping masyarakat umum tentunya, pasti akan Abi datangkan. Hanya permasalahannya Bun, mendatangkan tunanetra ini tidak sama dengan mendatangkan orang biasa. Mungkin kalau mendatangkan orang biasa ini mudah ya, tinggal dipanggil, kalau tergerak hatinya datang sendiri, punya motor, punya mobil, bisa jalan kaki sendiri. Kalau mendatangkan tunanetra ini Bun, Masya Allah, ini kalau kita nggak siapkan kendaraan, susah mereka datang Bun, Masya Allah, susah gitu kalau mereka, karena tempat mereka ini kan berjauhan. Waktu yang pertemuan yang lalu saja di perumahan Borang atau di rumahnya Pak Slamet Kaligoni, itu kan mereka harus siapkan kendaraan, harus ada supir antar jemputnya Bun. Jadi mohon maaf, nanti ke depan mudah-mudahan kalau masih kita ada umur dan Bunda masih mengamanahkan kepercayaan kepada kami, maka insya Allah ke depan kami kalau memang dibutuhkan, kami akan mengumpulkan tunanetra sesuai dengan pesanan, insya Allah. Ya barangkali itu ya Bun ya. Kalau jam 6 kurang